Selamat malam saudara-saudara. God is good all the time. And all the time, God is good. Kita telah tiba pada malam yang ke-56 dari seri 100 hari berdoa. Sebelum kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan dan bersekutu di dalam doa, marilah kita mengundang Roh Kudus melalui doa bersama. Bapa di surga, selamat malam. Pada malam yang ke-56 ini ya Tuhan, kami umat-umat-Mu mau merendahkan hati kami, mencari wajah-Mu ya Tuhan. Berbicaralah dan kuasailah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami dengarkan pada malam hari ini mengubahkan hidup kami menjadi semakin serupa dengan Yesus. Ampunkanlah segala dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, judul firman Tuhan pada malam hari ini, berkomitmen kepada pekerjaan Tuhan. Berkomitmen di dalam misi Tuhan. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Korintus 9 ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. 1 Korintus 9 ayat 22b. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Berkomitmen kepada pekerjaan Tuhan. Saudaraku, jika kita membicarakan akan pekerjaan Tuhan, dari malam ke malam, di dalam bacaan 100 hari berdoa ini selalu ada laporan pujian. Dan saudaraku, waktu saya setiap kali membaca laporan pujian dari malam ke malam, saya hanya dapat katakan God is good all the time. Melalui masa pandemik ini, begitu banyak orang yang terberkati. Melalui masa pandemik ini dikatakan begitu banyak orang yang dapat mengambil saat teduh bersama dengan Tuhan. Mereka lebih dapat memiliki waktu untuk mempelajari akan firman Tuhan. Memiliki connection bersama dengan Tuhan. Melalui masa pandemik ini dikatakan di dalam rumah tangga mereka memiliki waktu untuk berkomitmen lagi. Memperbarui komitmen mereka di dalam Tuhan. Dan melalui masa pandemik ini, banyak orang-orang yang sudah pergi meninggalkan gereja, mereka kembali lagi ke dalam gereja. Jika saudara ingat, salah satu laporannya adalah apa? Orang-orang muda di Eropa. Begitu banyak orang muda di Eropa yang sudah pergi meninggalkan gereja. Namun melalui masa pandemik ini dikatakan, orang-orang muda mulai kembali ke dalam gereja. Saudaraku, begitu banyak berkat yang didapatkan dari setiap individu, setiap rumah tangga, secara masyarakat melalui masa pandemik ini. Dan saudara lihat, setan bisa merancangkan segala jenis penyakit, segala jenis penderitaan. Namun Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup mengubahkan penderitaan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Amin saudara-saudara. Dan saudaraku, jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai kita tidak mengambil berkat dari masa pandemik ini. Berkat secara rohani di mana kita dapat mengambil saat teduh bersama dengan Tuhan lebih banyak lagi. Berkat secara keluarga di mana kita juga dapat memperbaiki hubungan secara keluarga lebih erat lagi. Pastikan saudaraku, kita mendapatkan berkat selama masa pandemik ini. Baiklah saudaraku, ada satu kutipan yang begitu indah. Setiap murid dilahirkan di dalam kerajaan surga adalah misionaris. From the desire of ages. Saudaraku, nanti suatu hari ketika saudara dan saya berada di dalam kerajaan surga, dan ketika kita ditanya, apa pekerjaanmu ketika engkau berada di dunia? Kita akan menjawab, pekerjaan saya adalah misionaris. Kita semua yang ada di dalam surga, kita semua adalah misionaris. Pekerjaan Tuhan saya ingin membaginya dalam menjadi 3 hal pada malam hari ini. Pekerjaan Tuhan yang dilakukan secara pribadi, dilakukan secara jemaat, dan yang terakhir pekerjaan Tuhan yang dilakukan secara global oleh seluruh dunia.
Yang pertama, pekerjaan Tuhan yang dilakukan secara pribadi. Ada satu kutipan yang begitu indah dari The Acts of the Apostles, page 110. Tidak hanya kepada pendeta diserahkan tanggung jawab untuk menyelesaikan komisi penginjilan. Setiap orang yang sudah menerima Kristus dipanggil untuk bekerja bagi keselamatan setiap manusia. Saudaraku, siapa yang dipanggil untuk bekerja? Siapa yang dipanggil untuk bekerja? Setiap orang yang sudah menerima Kristus dipanggil untuk bekerja demi keselamatan jiwa-jiwa. Saudara dan saya. Itu adalah tanggung jawab saudara dan saya. Usaha pribadi akan menghasilkan jiwa-jiwa yang lebih banyak daripada khotbah manapun, Review and Herald. Saudaraku, pengkhotbah terbagus sekalipun, pengkhotbah yang kita kagumi, yang sangat kita kagumi siapapun dia, namun dikatakan apa? Usaha individu, yaitu usaha saudara dan saya, jauh menghasilkan jiwa-jiwa yang lebih banyak daripada khotbah manapun. Jadi bukan mengenai firman Tuhan, walaupun itu menjadi bagian yang sangat penting, mendapatkan khotbah yang mengangkat iman kita lebih kuat, itu adalah hal yang sangat penting, namun bukan itu yang terpenting. Usaha kita, kerinduan kita untuk bekerja bagi Tuhan, itulah yang lebih penting, di mana itu menghasilkan jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi. Saya ingin membawakan sebuah cerita mengenai seorang anak bernama Immanuel Mirilov. Immanuel Mirilov ini lahir di Rusia. Namun saudaraku, kewarganegaraan dia bukanlah kewarganegaraan Rusia, melainkan Serbia. Tapi Immanuel ini tidak pernah tinggal di Serbia juga, karena dia mengikuti orang tuanya. Dia hanya dilahirkan di Moskow, Rusia. Karena orang tuanya adalah misionaris, jadi Immanuel ini hidupnya pindah dari Rusia di mana dia dilahirkan. Mereka pindah ke suatu tempat bernama Cyprus. Cyprus ini adalah island, pulau kecil di Laut Mediterranean. Mereka pindah ketika Immanuel berusia 3 tahun. Saudaraku, tadi saya sudah katakan Immanuel ini adalah anak seorang misionaris. Jadi ketika Immanuel ini pindah dan dia mulai beranjak menjadi anak-anak yang lebih besar, satu masalah, Immanuel ini tidak mempunyai teman. Tapi ada tetangganya ini memiliki 2 anak kecil, 2 anak bayi, twins, kembar, di mana Immanuel ini suka kunjungi. Dia bilang, aduh so cute. Jadi dia suka bermain dengan 2 anak kembar ini. Dia suka main, dia suka pergi ke rumahnya. Jadi dikatakan oleh orang tua dari anak kembar itu, berbicara kepada ibu Immanuel, jangan khawatir, kami selalu senang ketika Immanuel berada bersama di rumah kami. Dia tidak pernah mengganggu anak-anak saya, malah dia selalu bermain dengan anak-anak saya. Lalu karena hubungan mereka semakin erat, Immanuel katakan, Mama, boleh nggak kalau gantian sekarang? Bayi-bayi itu, anak-anak itu yang datang ke rumah kita. Ya tentu saja Immanuel, kata ibunya. Dan saudaraku, akhirnya hubungan yang semakin erat itu lebih terjalin lagi di antara 2 keluarga ini. Dan mereka jadi saling mengunjungi. Immanuel berkunjung dan 2 bayi itu juga suka berkunjung dengan babysitternya. Suatu hari, di suatu malam, ibu dari Immanuel ini katakan, Immanuel, sudah saatnya pulang karena kita harus makan bersama. Di rumah, Immanuel katakan seperti ini, oh, terima kasih Mama. Immanuel yang masih kecil ya. Terima kasih Mama, dia katakan. Tapi saya sudah kenyang karena saya sudah dikasih makan oleh tetangga kita itu, oleh ibu dari yang si kembar. Ibu ini begitu sangat khawatir. Jadi dia datangin tetangganya dia ini, ibu dari si kembar itu. Lalu dia katakan seperti ini, saya berterima kasih atas kebaikanmu untuk memberi makan Immanuel. Namun saya ingin memohon supaya jangan memberikan Immanuel makanan. Lalu ibu dari si kembar ini tersenyum. Dia katakan, saya tahu apa kekhawatiran kamu.
Immanuel sudah ceritakan kepada saya bagaimana kalian membedakan antara makanan yang haram dengan makanan yang tidak haram. Jangan khawatir, saya sudah memastikan Immanuel hanya memakan makanan yang halal. Jangan khawatir. Saudaraku, saudara tahu dari seorang anak kecil seperti Immanuel yang membawa firman Tuhan yang tanpa disadari walaupun dia masih kecil, namun membawakan kebenaran kepada keluarga tersebut, kepada tetangganya. Mulai sejak saat itu, dua ibu ini bersahabat semakin erat dan akhirnya mereka mulai membagikan mengenai Yesus. Dan tetangga ini, ibu dari anak kembar ini, akhirnya mau mendengar lebih jauh mengenai Yesus. Hanya karena Immanuel yang suka berkunjung ke rumah tetangganya dan mengatakan, oh maaf saya tidak makan itu adalah makanan yang haram bagi saya. Lalu menjelaskan mana makanan haram dan makanan halal. Namun Immanuel yang masih kecil ini dapat membawa keluarga ini kepada Yesus. Saudaraku, tidak peduli berapa umur saudara, tidak peduli berapa banyak talenta yang saudara miliki, tidak peduli berapa harta kekayaan yang saudara miliki, sekecil apapun itu, Tuhan yang akan melipat gandakannya. Saya ingin membacakan satu kutipan dari Christian Service, halaman 108. Saudaraku, banyak di antara kita berusaha mencari alasan untuk tidak bekerja bagi Tuhan. Apakah memang Tuhan benar-benar membuat saudara tidak memiliki kemampuan apapun? Bukankah ketidakmampuan itu disebabkan oleh ketidakaktifan saudara sendiri dan pilihan yang disengaja? Tidakkah Tuhan memberikan setidaknya satu saja talenta dalam hidup saudara yang dapat digunakan bukan untuk kepentingan saudara, melainkan bagi pekerjaan Tuhan? Apakah saudara menyadari tanggung jawab saudara sebagai pelayan Tuhan? Benarlah pernyataan yang mengatakan bahwa hanya sedikit orang yang merasakan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan seperti pedang bermata dua ya. Firman Tuhan ini ketika saya baca, keras sekali yang menusuk hati saya. Pekerjaan Tuhan melalui jemaat kita, Jemaat Riverside. Ada satu kutipan yang menarik sekali ketika saya membacanya. Anggota Riverside, anggota majelis kepada gembala jemaat. Bukan saya yang menulis, Review and Herald, September 6, 1881. Karakter sesungguhnya dari sebuah gereja bukanlah diukur dari banyaknya nama yang tercatat dalam buku keanggotaan. Namun diukur berdasarkan berapa banyak penginjilan yang gereja sudah lakukan bagi Allah. Berapa banyak anggota yang bekerja dengan setia dan tekun. Ketika saya baca ini, wow. Karakter sesungguhnya dari sebuah gereja bukanlah berapa banyak jumlah anggota yang tercatat di dalam buku jemaat. Namun berapa banyak anggota jemaat yang terlibat dengan setia dan tekun di dalam penginjilan. Suatu hal yang perlu kita perhatikan sebagai jemaat. Kalimat yang begitu sangat indah ya. Puji Tuhan atas pekerjaan yang sudah dilakukan oleh jemaat Riverside. Ethnic Mission dari pimpinan Departemen Personal Ministry. Tahun lalu kita melakukan Amen dari pimpinan Departemen Health. Anak-anak Children Ministry juga yang suka berkunjung ke Pati Jompo dan membagikan traktat dan lain sebagainya. Bahkan semua departemen lainnya. Saudaraku, setiap departemen di dalam jemaat memiliki program, harus membuat program yang berhubungan dengan penarikan jiwa. Setiap departemen di dalam jemaat. Namun saudaraku, bukan hanya tanggung jawab pimpinan departemen. Setiap anggota bekerja dengan setia dan tekun. Itulah karakter sesungguhnya dari sebuah gereja.
Sayangnya setan berusaha menanamkan pikiran apa di dalam hati kita? Pikiran ketidakpedulian. Saudara ingat Kejadian 4 ayat 9? Pada saat itu apa? Karena rasa cemburunya, rasa amarah, Kain membunuh adiknya Habel. Dan setelah itu dikatakan firman Tuhan kepada Kain. Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawab Kain, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Kalimat yang terakhir itu sangat terkenal. Am I my brother's keeper? Apakah saya penjaga saudaraku? Am I my brother's keeper? Saudaraku, apa urusan saya? Apakah saya ini penjaga saudara saya? Apakah itu tanggung jawab saya untuk menjaga jiwa-jiwa di dalam jemaat dan juga menarik orang-orang untuk masuk ke dalam kebenaran? Apakah itu tanggung jawab saya? Am I my brother's keeper? Saudaraku, tanpa kita sadari seringkali kita mempertanyakan pertanyaan ini. Am I my brother's keeper? Apakah saya memiliki tanggung jawab terhadap saudara saya? Jawabannya terdapat di dalam Christian Service halaman 13. Jika saudara menyebut diri saudara sebagai anak Allah, you are your brother's keeper. Engkau adalah penjaga saudaramu. Tuhan meminta pertanggungjawaban gereja untuk jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Waktu berjalan dengan begitu cepat. Saya ingin membagikan satu hal. Pekerjaan Tuhan melalui secara global, melalui dunia. Saudara ingat pembahasan kita kemarin, berapa banyak anggota Advent? 21 juta lebih. Berdasarkan Adventist Review, di tahun 2018 setiap 22 detik ada satu jiwa yang dibaptis menjadi anggota Advent. Setiap 4 jam ada satu gereja baru dibentuk. Tapi jangan lupa saudaraku, lebih dari 42% selama 50 tahun terakhir ini umat Advent meninggalkan gereja Advent. Jadi saudaraku, apakah masih banyak pekerjaan? Yes. Apakah masih banyak yang harus kita lakukan secara individu dan secara jemaat maupun secara global? Yes. Saudaraku, ada satu hal yang ingin saya bagikan sedikit dari adventistmission.org. Jika saudara sering mendengarkan bacaan berita mission kita, bacaan mission kita setiap Sabat di jam sekolah Sabat, berita mission itu diambil dari adventistmission.org. Ini adalah organisasi yang melakukan penginjilan secara dunia. Saudaraku, salah satu hal yang penting yang selalu perlu kita doakan, yang perlu kita perhatikan, salah satunya adalah jendela 1040. Apa saudara pernah mendengar itu? Itu seringkali disebut 1040 window, jendela 1040. Saudaraku, jendela 1040 ini, jika ada saudara yang belum mendengar, jendela 1040 ini adalah kalau di dalam peta, jadi tempat ini adalah 2/3, negara-negara ini adalah 2/3 dari populasi dunia. Saudara bisa cek ya di adventistmission.org. Dan negara-negara di jendela 1040 ini paling sedikit dijangkau oleh kebenaran. Dan orang-orang yang hidup di jendela 1040 ini adalah orang-orang termiskin dari yang miskin. Dan orang-orang yang paling sedikit mendapatkan akses terhadap gospel. 50 kota besar yang paling sedikit dijangkau oleh gospel terdapat di jendela 1040 ini. Jutaan umat di kota-kota besar jendela 1040 sama sekali belum pernah mendengar nama Yesus saja disebut. Jangan heran, jendela 1040 merupakan prioritas utama dari General Conference kita, di mana mereka ingin menjangkau jiwa-jiwa yang belum pernah mendengar nama Yesus. Saya ingat waktu Pendeta Misah membawakan mengenai jendela 1040 ini. Saudaraku, jika jendela 1040 ini sudah dijangkau, semua umat sudah mendengar mengenai Tuhan. Tapi sayangnya masih banyak jiwa, masih banyak jutaan umat yang belum mendengar mengenai Yesus. Mereka berada di jendela 1040 ini karena apa? Karena pekerja masih sedikit. Ladang begitu luas, ladang begitu banyak, namun pekerja sedikit. Saudaraku,
saudara dan saya memiliki tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jika saudara ingin menyumbang, saya highly recommend untuk mengunjungi adventistmission.org, di mana salah satu ladang misi mereka adalah jendela 1040 ini. Saudaraku, di dalam doa kita, seringkali kita lupa meminta satu hal. Di dalam doa kita, terkadang kita lupa meminta Tuhan, hari ini sebagaimana saya meletakkan segala rencana hidup saya ke bawah kaki-Mu ya Tuhan. Saya ingin meminta satu saja jiwa, di mana saya dapat bertemu dengan jiwa tersebut hari ini, dan jiwa tersebut dapat saya bawa kepada Tuhan. Suatu hal yang jarang kita lakukan adalah apa? Meminta jiwa untuk kita bawa bagi Tuhan. Sedangkan dikatakan apa? Allah sendiri, ketika Dia mendengar umatnya meminta jiwa, itu adalah salah satu doa di mana Tuhan akan langsung menjawab ya. Ketika kita meminta jiwa, jawaban dari doa kita adalah ya. Saudaraku, hard question pada malam hari ini. Pekerjaan misionaris, evangelisasi bukanlah ladang yang diperuntukkan hanya untuk pendeta dan penginjil terlatih. Setiap umat percaya di mana hatinya terdapat Yesus, dipanggil untuk memancarkan terang di dalam dunia melalui firman kebenaran dan melalui perbuatan kasih kita. Saudaraku, mengapa kita tidak meminta kepada Tuhan sekarang juga untuk menunjukkan kepada kita siapa Tuhan dan di mana Tuhan ladang penginjilan saya hari ini ya Tuhan. Nyatakanlah kerinduan hati saudara akan jiwa-jiwa yang hilang tersebut dan keberanian, agar saudara diberikan keberanian untuk membagikan iman kepada jiwa-jiwa sekeliling kita dengan kasih. Saudaraku, pada malam hari ini saya ingin membacakan dua laporan pujian lagi selama masa pandemik ini. Kali ini laporan pujian berasal dari Makoba Family. Mereka memiliki kesaksian, dikatakan selama 100 hari berdoa ini kami memiliki pengalaman yang begitu baik. Sekalipun sekeliling kita rasanya begitu menakutkan, namun secara keluarga kami mengambil waktu ini untuk memperbarui komitmen kami kepada Tuhan melalui mengikuti 100 hari berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah laporan pujian dari orang-orang muda yang bergabung dalam 1 year in mission, 1 tahun di dalam penginjilan di India. Jadi mereka melakukan penginjilan ini tepat sebelum terjadinya masa pandemik ini. Jadi katakan ketika mereka melakukan penginjilan di India, Gua Hati India, ratusan orang-orang Hindu yang mendengarkan pekabaran kesehatan menerima Tuhan. Mereka dapat dijangkau melalui pekabaran kesehatan. Puji Tuhan. Dan saudaraku, pada malam hari ini kita memiliki beberapa prayer request yang kita akan sama-sama doakan. Yang pertama, berdoalah untuk kejelasan akan misi Tuhan dalam hidup kita. Berdoa agar Tuhan menolong kita untuk setia membagikan mengenai Kristus kepada orang-orang di sekitar kita melalui perkataan, perbuatan, dan kepemimpinan kita. Yang kedua, biarlah kita sama-sama berdoa bagi rumah sakit Advent di seluruh dunia dengan berbagai kebutuhan mereka. Dan kita ingin berdoa bagi semua dokter, perawat, dan semua staf di rumah sakit Advent agar mereka meminta tuntunan Roh Kudus agar mereka dapat menjadi berkat bagi pasien-pasien di rumah sakit Advent ini. Yang ketiga, berdoa bagi pusat pengharapan hidup di seluruh dunia agar dapat menjadi mercusuar selama masa yang gelap ini. Berdoa bagi kota-kota besar untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa di kota-kota besar ini. Dan yang terakhir, kita juga akan berdoa bagi misionaris garis depan, terutama di jendela 1040 yang tadi sudah saya jelaskan. Saudaraku, kita juga akan tetap mendoakan ya saudara-saudara kita yang terkena dampak dari
COVID-19 ini. Saudara-saudara kita yang pada saat ini masih sakit, kita akan terus mendoakan mereka. Baiklah saudaraku, pada saat ini marilah kita bersekutu di dalam doa. Kita akan sama-sama mendoakan permohonan doa kita pada malam hari ini. Bapa di surga, di malam yang ke-56 ini ya Tuhan, hati kami bersyukur karena kami memiliki Engkau ya Tuhan, Allah pencipta kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang patut disembah di dalam kehidupan kami. Besar kasih setiamu ya Tuhan. Besar kebaikan-Mu selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sekalipun setan merancangkan penderitaan dan sakit penyakit, kami berterima kasih karena Tuhan saja yang sanggup mengubahnya menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Oh ya Tuhan, pada malam hari ini, kami bersyukur atas firman yang baru saja kami dengarkan. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, bila mana kami selama ini lupa akan tanggung jawab kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila mana selama ini kami seakan-akan tidak peduli akan pekerjaan Tuhan ya Tuhanku. Tolong kami ya Tuhan untuk mengingat tanggung jawab kami, membawa jiwa-jiwa bagi kedatangan-Mu yang kedua kali. Tolong kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, pertemukanlah kami ya Tuhan dengan jiwa-jiwa yang siap dibawa bagi kedatangan-Mu yang kedua kali. Jiwa-jiwa yang telah Engkau siapkan tempat bagi kehidupan mereka di Yerusalem baru. Gunakan kami ya Tuhan sebagai alat-Mu. Melalui perkataan, pikiran, perbuatan kami, kiranya kami dapat selalu menjadi berkat yang membawa jiwa-jiwa kepada kehidupan kekal itu. Tuhan, pada malam hari ini kami juga ingin berdoa bagi pusat pengharapan penginjilan di seluruh dunia. Kiranya melalui pusat pengharapan penginjilan ini ya Tuhan, jiwa-jiwa yang berada di dalam kegelapan dapat merasakan terangnya kasih-Mu ya Tuhan. Orang-orang yang banyak bergumul selama masa pandemik ini, Tuhan berkati, Tuhan tilik mereka satu persatu. Kami percaya Tuhan, di dalam setiap kebaikan yang ada di atas dunia ini, Engkau hadir bersama-sama di dalamnya. Tuhan, besertalah dengan kami selama masa pandemik ini. Persiapkan diri kami, urapi kami dengan roh hujan akhir yang membuat kami bangun dari tidur rohani kami dan membuat kami semakin siap bagi kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, secara khusus kami ingin juga berdoa bagi penginjilan di kota-kota besar, penginjilan di jendela 1040, masih banyak ya Tuhan, jutaan umat yang belum mendengar akan Engkau. Tuhan, Engkau memberkati setiap usaha penginjilan, Engkau memberkati setiap misionaris yang dikirim, bahkan Engkau memberkati kami ya Tuhan, agar setiap usaha, baik individu, baik secara jemaat, baik secara global, Tuhan memberkati, melipat gandakan, agar melalui usaha ini Tuhan, pada akhirnya setiap jiwa mendengar nama Yesus di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan, kami tahu Engkau telah mempersiapkan tempat yang begitu besar sehingga cukup bagi kami semua. Tolong kami ya Tuhan, agar selalu memiliki kerinduan membawa jiwa-jiwa bagi kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, secara khusus pada malam hari ini kami ingin juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang terkena dampak melalui COVID-19 ini, terkena dampak melalui kesehatan di mana mereka masih dalam keadaan sakit. Kami teringat akan keluarga Naibaho, kami teringat akan Bapak Lumba, Abang Si Hombing Moncler. Kami juga teringat akan Pendeta Jackie Runtu dan istrinya Floyd Ribok yang masih dalam pemulihan, Ibu Deborah Pardede, dan Tuhan masih banyak lagi nama-nama yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, Tuhan datang, Tuhan tilik, jamah tubuh mereka. Berikanlah berkat kesehatan kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka menyadari dengan berkat kesehatan itu, mereka dapat menjadi saksi-Mu ya Tuhan, yang menceritakan betapa besar kebaikan-Mu dalam kehidupan mereka. Bukan kehendak kami Tuhan, melainkan kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan setiap jiwa. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang terkena dampak secara finansial. Cukupkan kebutuhan mereka ya Tuhan. Bahkan selama masa pandemik ini, kuatkan dan teguhkanlah iman mereka, dan selalu mengingat bahwa Tuhan akan selalu memeliharakan. Saudara-saudara kami yang bergumul secara kesehatan mental,
Bahkan segala pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan berkati mereka. Berkati kami umat-Mu di Jemaat Riverside ya Tuhan. Tolong kami untuk selalu memiliki pengharapan di dalam-Mu. Tolong kami untuk menarik diri kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan selama masa pandemik ini. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Masih banyak doa yang ingin kami sampaikan. Namun lidah berdosa ini tidak dapat menyebutkannya satu persatu. Namun Tuhan, jawablah setiap doa ini sesuai dengan kasih karunia kebaikan-Mu. Ampunkanlah segala dosa kami ya Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Perkataan kami setiap hari, perbuatan kami yang menyakiti-Mu, menyakiti sesama kami, ampunilah kami ya Tuhan. Tolong kami untuk hidup lebih baik dari hari ke hari, berdasarkan kekuatan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, ajarilah kami juga untuk mengampuni sesama kami. Doa ini kami persembahkan melalui anak-Mu Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Baiklah saudaraku, terima kasih saudara telah bersekutu di dalam firman Tuhan dan di dalam doa pada malam hari ini. Besok saudara akan kembali menikmati indahnya bersekutu di dalam firman Tuhan melalui malam yang ke-57. Tuhan memberkati, selamat malam.